surga, terima kasih. Kami percaya pujian kami telah membuka surga di atas kami. Yang membuat kami terus dikuatkan. Karena di mana Tuhan hadir, ada kekuatan, ada kesejahteraan, ada sukacita. Karena itu biarlah firman pada hari ini dalam rangka ulang tahun GKB Rodok yang ke-23 menjelaskan pada kami semakin dalam penting dan hebatnya gereja itu. Supaya kami menyadari gereja kembali memerintah untuk menguasai bumi. Terima kasih Bapak. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibu Gembala juga hadir dari berbagai latar belakang gereja dan juga jemaat yang saya kasihi. Saya ingin jelaskan dulu apa itu GKB, ya, karena biar tahu yang ulang tahun siapa. GKB adalah singkatan Gereja Kristen Bersinar. Bersinar itu adalah satu singkatan, bersatu sinari alam raya. Memang peran gereja itu mesti jadi sinar, terang dimanapun mereka berada. Kenapa kita jadi terang? Setiap orang terima Yesus punya terang. Ya, coba kita buka dulu firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Jadi kita mesti tahu kita ini punya terang. Terang itu mesti bersinar. Ya. Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Dalam dia, ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai. Saya mengerti saya punya terang bukan karena saya bisa lihat. Ternyata ada orang yang kerasukan bisa lihat. Begini ceritanya. Satu hari saya lagi melayani di Jawa dan Bali. Mereka minta saya melayani pelayanan okultisme, pelayanan pelepasan. Ya. Lalu saya ajarkan 2 hari tentang apa itu okultisme, bagaimana mengalahkannya, dan bagaimana kita anak Tuhan punya kuasa. Hari ketiga saya bilang kita akan masuk dalam pelayanan pelepasan, supaya jangan ada yang diikat. Dasar firman pelepasan itu dari 2 bapak kami yang menyatakan, ampunlah kami akan kesalahan kami, ya. Lalu ada kalimat seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan dalam pencobaan, tapi lepaskan. Nah itu kata lepaskan. Karena banyak orang Kristen masih terikat, maka itu perlu dilepaskan. Dan pelayanan saya rata-rata di gereja, dan di gereja banyak orang yang terikat untuk bisa mengerti rencana Tuhan. Jadi kita adakan pelepasan. Nah, ada sekitar 14 atau 15 orang yang saya layani. Tiba-tiba begitu masuk pelayanan pelepasan, satu orang langsung kerasukan. Jadi pegang dulu, pegang. Bawa ke pinggir. Karena apa? Nanti kadang-kadang ngurusin dia, yang lain nggak terlayani kan? Udah, singkirkan dulu. Kalau nggak nanti kita capek ngurusin dia, padahal yang lain perlu dilayani. Ya udah, saya taruh dia di pinggir, satu orang jaga dia. Untuk kita berdoa, satu-satu dilepaskan dalam nama Yesus. Mereka mengenai pengakuan, dan saya katakan dalam nama Yesus sekali kata dilepaskan. Lalu apa yang terjadi? Sementara lagi pelepasan, tiba-tiba dia berteriak-teriak, yang itu. Nah, pasti orang mau yang itu. Dia tuju ke, nah itu saya nggak perhatiin dia ngomong apa yang itu. Terus udah saya tolong didoain bisa. Terus saya layani lagi yang lain, ya. Ada 3 yang susah dilayani, walaupun airnya lepas juga. Ya. Lalu di tengah-tengah pelayanan lagi tiba-tiba dia teriak, Royandi. Ah, terus orang Royandi benar. Kita tolong tenangin dulu, ganggu aja. Terus kita pelayan lagi, akhirnya semuanya di beresin. Terus mari kita lain dia tinggal satu ini. Kita rame-rame layani, tangkik, lihat banyak kabur. Dan dia terima Yesus diselamatkan.
Bayangin hamba-hamba Tuhan mau pelayanan Jawa Bali, ternyata pribadi tekan. Jadi nggak main-main loh. Doa Bapak kami itu, ampuni kami dan lepaskan kami. Itu sesuatu yang nggak semua orang perlu dilepaskan. Kecuali dia kok susah gitu ya. Kok susah memuji Tuhan ya. Karena orang yang hidup memudahkan rasanya cuma memuji Tuhan. Dan lainnya. Salah satu yang saya ajarkan, nggak boleh kalau kita tidur ketindihan. Tahu nggak ketindihan? Kalau orang sudah bilang dia ya. Jadi kalau gitu, itu nggak boleh terjadi. Ya, itu bukan peristiwa psikologis. Itu betul-betul ada pekerjaan si jahat. Karena pencuri datang untuk mencuri dan membunuh. Ya. Banyak kasus itu, tapi saya lanjutkan, saya ceritakan. Terus acara selesai pelepasan, terus saya bilang, ini kejadian sudah lama sekali. Itu saya rajin pelayan pelepasan, lalu saya ajak orang itu, kamu pulang kemana? Ke situ. Sama-sama nih, dokter, saya juga ke arah yang sama. Tuh, di jalan saya bilang, kayak udah malam nih, kita makan dulu yuk, kita makan bubur. Lagi kita makan bubur, saya tanya, tadi kamu teriak-teriak kenapa? Ternyata orang punya kuasa gelap yang masih punya gitu, dia bisa punya penglihatan tentang kuasa gelap. Maka itu untung deh kita nggak punya penglihatan. Kalau nggak repot kita ngurusin kuasa gelap. Nah dia cerita, waktu pertama saya lihat di pojok situ katanya ada pemimpin yang besar hitam yang berkata gitu, serang, ada nyerang semuanya. Lalu menarik sekali yang diserang itu banyak yang nggak masuk, tapi ada 3 yang masuk. Loh benar loh, pantas ada 3 orang yang saya susah layani. Terus kenapa? Kalau kamu terakhir teriak-teriak Royandi, karena pemimpinnya bilang serang yang itu katanya, ya semua nyerang saya. Terus apa yang terjadi? Waktu mereka udah dekat, tiba-tiba seperti ada selaput gitu yang putih terang, terus jadi kayak apa ya, iklan Pepsodent apa ya, yang kuman ke atas, nggak bisa masuk. Nah seperti itulah kita anak Tuhan. Kita punya apa? Terang. Sampai dikatakan kegelapan tidak menguasai. Saya makin diyakinkan oleh satu cerita ya, kesaksian di satu buku tentang orang-orang yang terlibat kuasa gelap. Yang menyaksikan 2 orang misionaris. Misionaris ini cerita bagaimana dia dalam satu peristiwa ya, 2 hamba Tuhan ini di Eskimo kejadiannya, melayani seorang yang bau karena nggak mandi, mabok, ngomongnya kotor. Tapi Tuhan gerakan layani orang ini karena dia belum selamat. Ngomongnya kotor sekarang ngomongnya, bau, tapi dilayani sampai orang itu bertobat, mandi dan sadar. Itu dia bilang gini, kalau bukan karena Tuhanmu, nggak mungkin kamu melayani saya katanya. Yang bau begini, yang mungkin kotor begini. Ya, saya bilang, saya baru kenal Tuhan itu maha kasih. Jadi saya terima kasih. Nah lalu dia cerita, nah ini menarik ceritanya. Bapak saya itu dukun katanya. Kemampuan bapak saya itu bisa keluar dari dirinya. Dan orang-orang dukun bisa keluar dirinya. Misalnya ilmu leak itu kalau di Bali ya bisa keluar. Ya, apalagi ada lagi di Ambon, bisa istilahnya namanya. Lalu waktu dia keluar dari tubuhnya mau ngerjain dan membunuh orang yang dipesan itu, begitu dia mau dekat rumah itu katanya, tiba-tiba bapaknya bilang hilang kuasa saya. Dia mundur lagi, dia cari tempat lain, dari kiri kanan hilang lagi kuasanya. Terus ditanya, kenapa saya bisa ngerjain orang yang ini enggak katanya? Jadi perhatikan, dari dalam rumah itu ada terang yang keluar yang membuat kuasanya nggak bisa. Nah, ini berakibatnya kegelapan tidak menguasai. Terus dia pulang, terus dia bilang kata-kata penting begitu. Nah, asal saja orang Kristen tahu kuasa yang dimilikinya di alam roh, orang Kristen tidak akan pernah takut lagi sama setan.
Amin. Tak pernah akan takut lagi. Karena roh dalam diri kita lebih besar daripada dalam dunia. Nah, itu penting untuk kita tahu. Nah, hari ini saya ingin sampaikan satu penjelasan bahwa lembaga pertama yang Tuhan buat di dunia namanya gereja. Kedua itu. Yang pertama namanya apa? Keluarga. Keluarga. Saya mau bicara dari sini. Kita buka Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 30. Karena ini dalam rangka bukan saja HUT GKP Rodok, tapi juga hari ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Gembala kita. Tepuk tangan dulu. Kalau gerejanya ulang tahun ke-23, pernikahannya ulang tahun yang ke-21. Tanggalnya beda 2 hari dari hari ini. 15 Juni 2001. Sekarang kan 2020, jadi 22 tahun yang lalu. Oke. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan siapa? Kejadian 2 ayat 24 akan meninggalkan siapa? Ayah dan ibunya, ya, dan bersatu dengan siapa? Istrinya, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Ada 3 kata kerja yang Tuhan buat untuk satu keluarga, dan ada 4 rahasia keempat. Nanti rahasia keempat saya sampaikan terakhir. Kata kerjanya apa? Meninggalkan. Terus yang kedua apa? Bersatu. Kata kerja ketiga apa? Menjadi satu dan. Nanti yang keempat rahasia. Habis ini saya sampaikan. Jadi untuk bisa jadi satu keluarga, 3 kata kerja perlu dikurangi. Harus dijalankan dengan baik. Baru itu keluarga Kristus. Nomor 1, seorang laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan bersatu di rumah istrinya, gitu ya? Benar nggak gimana? Oh, bukan di rumah istri. Oh, bukan. Di rumah mertua. Nggak begitu kalimatnya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya di rumahnya. Betul kan? Bukan berarti seorang suami mengajak istrinya menikah tinggal di rumahnya, rumah bapaknya. Bukan juga kan? Ini penting loh. Ya. Walaupun saya dengar di Kalimantan ini anak perempuan tetap tinggal rumah orang tuanya, gitu ya? Iya Pak ya? Orang terdekat dibelain nih ketua panitia. Kenapa sih? Kenapa ya? Tuhan bilang harus meninggalkan. Dengar baik-baik. Yang namanya, saya kalau ngomong suka lebih dekat sama orang. Yang namanya bayi, kalau dia mau besar, dia mesti keluar dari siapa? Perut Ibunya. Bisa nggak anak itu besar kalau di perut ibunya? Tidak. Bisa? Tidak bisa. Ya bisa aja, tapi mati itu dalam. Karena kan mesti keluar kan? Ya. Maka itu yang namanya keluarga nggak boleh tetap di dalam. Dia mesti meninggalkan perut ibu. Keluarga lagi, anak. Sama juga kenapa Tuhan katakan seorang lelaki akan meninggalkan
ayahnya dan ibunya. Ya laksanakan saja, nanti berkatnya beda. Satu ya, kalau dia nggak meninggalkan, dia susah menjadi satu. Gimana menjadi satu, belum bisa meninggalkan, ya? Dia meninggalkan baru bisa jadi satu. Yang kedua apa? Dia mesti bisa meninggalkan orang tuanya supaya dia bisa jadi besar. Yang ketiga menjadi satu besar, dan ketiga supaya dia punya privacy dalam rumah tangga. Coba misalnya keluarganya anaknya banyak misalnya ya, lalu mereka dikasih satu kamar lah suami istri ini kan, tapi kamar sebelah banyak siapa? Adik-adik kakak atau yang keluarga lain. Bagaimana perasaan privasinya untuk tetap terganggu berdua ini? Serba salah kan? Bagaimana kalau lagi mesra-mesra tiba-tiba diketok? Ada apa? Antar mama dulu ya. Terganggu kan? Dan bagaimana kalau dia istrinya lagi hamil? Mas, apa? Beli dong martabak. Sini ada martabak kan? Ada. Martabak yang istimewa kalau tidak ya. Dia keluar ditanya sama adiknya, kemana bang? Ada yang mau dibeli. Begitu dia masuk, lagi pada nonton TV. Masuk, dia bawa kan? Kita sembunyinya panas kan? Dia bawa terus adiknya tanya, apa itu kan? Martabak. Terus ibunya bilang gini, enak juga nonton TV, makan martabak. Jadi dia bilang, potong martabak. Gitu. Yang mesen siapa? Istri kan? Jadi dia kali, enak juga martabak. Siapa yang mesen sih? Lalu udah potong-potong, istrinya suaminya bawa martabaknya. Dia bilang, mama, ini martabak 3 telur istimewa. Dia sendiri, dia sebentar. Saya pesen martabak, ini martabak. Mama gimana? Jadi katanya minta martabak. Saya minta martabak. Ya ini martabaknya. Itu bukan martabak. Lalu apa dong? Itu sepotong martabak. Siapa yang pesen, siapa yang makan itu ya? Internet privacy. Nggak ada. Ya buat mereka sih jadinya selalu bersama-sama. Ya bagus, tapi kan ada juga waktunya kan mau mesra-mesra atau mau sayang-sayang. Tapi jadi nggak bisa karena belum meninggalkan bapak ibu. Tapi kalau ada begitu ya nggak boleh buat ya. Ada ketawa tuh paling tapi saya doakan supaya setiap keluarga di sini yang masih tinggal sama orang tuanya, saya doakan diberkati rumah. Amin. Supaya dia bisa merawat orang tuanya di rumahnya. Beda nggak? Merawat orang tua di rumahnya sendiri dan orang tua di rumahnya. Beda kan? Jadi bukan berarti orang tua ditelantarkan, bukan. Tapi kata meninggalkan mesti digenapi. Ya, supaya dia bisa mandiri, supaya dia bisa jadi pemimpin. Karena selama belum keluar dari rumah tangganya, rumah orang tuanya, dia nggak pernah menjadi kepala. Karena satu kapal nggak mungkin 2 nakoda. Betul kan? Lama-lama ini sederhana. Satu hari saya ngomong sama satu suami istri, istrinya Pak doain saya Pak, saya banyak penyakitnya, begitu penyakit apa? Ya saya nggak tahu deh, kayaknya psikis gitu. Apa sakitnya? Suka gatal-gatal, suka macam-macam. Kok aneh penyakitnya? Terus saya tanya, masih tinggal sama orang tua ya? Mas, jadi ada masalah nggak? Iya.
Kemarin saya mau pindah-pindah biar bagus. Pagi-paginya udah ada yang ngomong, kan di rumah ada pembantu. Kok jangan dipindah-pindahin ya? Ngomongnya keras, biar nyambung ke kamar. Ya kan serba salah saya. Mau ngatur pot salah di rumah, di kamar jadi suka diomongin, mati yang malas. Keluar kita salah-salah kan dimarahin. Akhirnya saya suka ke mall, saya suka ke pasar. Seharian di pasar, suami mau pulang baru dia pulang. Beli apa? Beli lipstick satu. Yang kedua apa? Bisa keluar rumah. Jadi itulah sebabnya saya udah bilangin ke anak-anak gadis, kalau you diajak kawin, nomor satu bilang, kalau kita menikah, di mana rumah? Jadi kalau pacaran jangan habis duit untuk pacaran, ya harus mau disiapin modal. Mau rumah cicilan boleh, mau rumah kontrakan boleh, tapi lebih baik rumah cicilan. Kalau dicicil 10 tahun, 20 tahun jadi rumah kita. Kalau kontrakan udah 10 tahun tetap bukan rumah kita. Jadi berpikir pintar ya. Kecuali ada kontraktor. Oke. Jadi jelas ya. Tuhan bikin rumah tangga itu yang pertama. Nanti baru yang kedua Tuhan bikin gereja. Wah keren bro. Rumah sama gereja digabungin apa dikasih contoh. Dahsyat sekali. Tapi udah, ini rumah tangga habisnya gereja ya. Ini rumah tangga dulu. Yang kedua apa kata kedua? Bersatu. Jadi Alkitab mengatakan seorang suami istri mesti bisa bersatu. Nomor satu apanya? Namanya. Kalau di Belanda di depan rumah ada dua nama, Shane dan Peter. Berarti apa? Kalau dua nama mereka sama level. Tapi kalau mereka berkeluarga mereka bilang Mr. Van de Kook, Mr. and Mrs. Van de Kook. Begitu. Maka itu kalau saya ke pesta kawin, kita depan kan suka ngisi kan. Saya nggak tulis nama saya bilang Bapak dan Ibu Royani. Jadi yang datang ini sah dan menikah. Tapi kalau masih pacaran, Royadi dan Ovelia itu masih pacaran. Jadi kalau menikah jangan tulis nama kita lagi dong. Udah jadi satu kan? Tuan dan Nyonya atau Bapak dan Ibu siapa? Itu kita tahu itu arti satu. Dan jangan lupa mesti satu juga rumahnya. Suatu hari ada satu bapak ketemu anak dari temannya. Nah, bapak di mana? Lagi tidur. Di mana tidurnya? Di belakang. Loh, bukannya kakak tidur di depan? Ya mama tidur di sini. Loh, mama di sini, papa di belakang. Kok gitu? Ya om, udah jalan 2 tahun. Artinya apa? Satu rumah tapi cerai diem-diem gitu. Ada gitu. Yang di sini nggak ada. Sono ada. Menikah tapi nggak satu kamar. Oke, menjadi satu tuh satu rumah, satu kamar, dan satu ranjang. Jadi lebih baik kalau nggak bisa beli tempat tidur yang besar, tinggal dulu. Jangan beli tempat tidur yang susun gitu. Susah. Beli tempat tidur yang lebar, kalau nggak kakak tinggal dulu. Bisa beli susun, jadi berarti kalau tidur dipisahin aja. Yang penting juga satu dompet. Apa artinya satu dompet? Satu keuangan, jadi pokoknya. Oh, bukan suami. Jadi gini, suami yang cari uang, ya. Tahu nggak artinya kita lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang artinya Kristus yang mengalahkan iblis, kuasa itu dikasih kepada kita. Jadi pemenang siapa? Yesus mengalahkan, lalu dikasih kuasa kepada kita. Sama juga suami yang capek-capek pulang ke rumah, istri mana? Yang lebih dari pemenang yang mana?
Karena saya ngalamin gitu. Bulan. Wah, ini. Dan kalau saya dengar baik-baik, saya dapat, saya kasih semuanya. Ya, dengan kata lain, di mana hartaku berada, di situ hatiku berada. Dan nggak boleh suami bilang gini, ini mayat kami bekerja, kalau kurang minta lagi yang pembantu. Istri itu bukan pembantu. Istri itu yang menghitung semua perpuluhan. Kalau suami ngebohong sama istri pun ngebohong sama Tuhan. Maka itu saya kalau tiap akhir bulan, tiap awal bulan, saya lapor semua berapa saya dapat, saya kasih. Istri yang catat, saya dapat catatannya. Walaupun suami ke situ, tapi pengeluaran saya catat. Karena saya punya, kalau pakai BCA itu kan tiap saya gesek atau kiris kan dananya itu ada bank. Jadi saya tahu pengambilan berapa, saya tahu, jadi enak. Saya lapor ke dia, nanti dia kasih perpuluhan. Gitu. Karena nggak boleh di mana-mana di perusahaan yang terima uang, yang belanja juga nggak boleh di mana. Coba ada perusahaan itu nggak terima uang, dia juga belanja, bahaya. Nah, rumah tangga juga yang nyari siapa, yang mengeluarkan siapa. Tidak kalah penting menjadi bersatu. Kata satu apa? Kata satu berikutnya adalah, ini bicara soal istri dulu ya. Satu adalah apa? Satu pendapat keluar. Jangan beda pendapat. Misalnya gini, Pak RT datang, kepala desa. Udah janji bapaknya, nanti buat ini kebersihan kita bantu sekian. Datang Pak kepala desa, istri bilang, oh segitu, masih nggak setuju, nggak boleh gitu. Keluar mesti satu sana. Demikian juga anak. Kadang-kadang anak zaman sekarang gitu kan. Kenapa? Anak zaman sekarang itu, kalau dia mau apa-apa, dia bagi bapaknya. Karena bapaknya suka baik kan. Apa? Capek Pak, titip-titipin gitu. Pak, mau minum apa? Dikasih, aduh anak bapak ini baik sekali ya. Iya Pak. Ini ada, dulu kan koran, sekarang sih ada koran. Dikasih ini, aduh enak sekali. Kenapa deh? Pak, itu ada ini. Ini ada besok, nggak ada ya? Oh dulu itu. Apalagi ada sirkus atau apalah gitu. Pak, kita mau ke sirkus. Oh boleh. Minta uangnya dikasih. Dia pergi sirkus. Itu dia pulang, nyanyi bawa makanan gitu. Dia mana kamu? Sirkus. Kan mama bilang nggak boleh, papa bilang boleh. Maka itu urusan keluar mesti sepakat. Kalau enggak, orang tua dikerjain yang berada kacaunya. Nah itu yang saya katakan, menjadi satu keluarga kita berani meninggalkan, itu perintahnya. Yang kedua, bersatu dengan istrinya dalam poin-poin yang tadi. Yang ketiga, setubuh. Setubuh itu berbicara tentang apa? Tentang hubungan suami istri, hubungan seksual. Ya. Saya dokter ahli urologi. Saya bilang kepada setiap laki-laki, kalau saya ceramah, setiap laki-laki ya yang tidak bisa punya kemampuan untuk ereksi, ya, kalau yang ngerti nggak apa-apa, yang ngerti aja, ereksi, periksa jantungnya. Dia nggak bisa berdiri lagi gitu untuk hubungan suami istri, periksa jantung. Itu ada pelayanan jantung. Jadi nggak saya udah berdiri udah tua ini, enggak. Sampai kapanpun kita masih bisa. Kalau sehat. Kalau nggak sehat, tanda pertama apa? Nggak bisa berdiri. Saya mau cerita. Satu hari saya mau operasi pasien. Dia udah nggak bisa buang air kecil pakai kateter. Jadi kita siapin operasi. Dia tanya ke saya, Pak, kalau saya dioperasi prostat saya masih bisa hubungan suami istri nggak? Masih bisa. Saya masih bisa berdiri, masih bisa. Saya masih bisa orgasme, tahu orgasme? Mengalami kepuasan, bisa. Yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa kemungkinan adalah kalau dikerok prostatnya, ibarat sanjonya dicabut,
airnya nggak bisa keluar ke atas. Oh gitu. Jadi kalau di rock, apa yang terjadi? Bapak nggak bisa melakukan ejakulasi. Oh gitu ya? Ya. Dan di situ banyak keluarganya. Itu bapak. Ada istrinya, ada anak-anak, itu banyak. Saya juga pikir banyak banget ini keluarganya. Besoknya saya mau datang lagi untuk siapin darah, sepi udah kosong. Loh, kemana pasiennya? Terus darahnya diambil, nggak mau katanya. Kenapa? Mau dioperasi? Loh kenapa mau dioperasi? Tadi Pak, mereka lagi begitu. Ada istri mudanya, nyata ada 4 istri. Ya, istri pertama udah punya anak, istri kedua udah punya anak, istri ketiga udah punya anak, istri keempat belum punya. Nanti kalau bapak nggak bisa nembak, saya gimana? Iya dong. Bilang jangan operasi. Cara lain. Asal tahu aja, bapak itu mesti sanggup umurnya 92 tahun. Jadi kita yang 60 tahun, 70 tahun udah nggak bisa kita nyadar. Itu maksud saya ke situ. Jangan udah tua, nggak bisa, kan bisa. 92 tahun aja masih punya istri 4. Memang kita nggak boleh, boleh. Saya hanya mengatakan bahwa kita bisa sehat. Karena itu nanti jam habis makan ikutin pelajaran bagaimana sehat sampai akhir. Ya, saya masih bisa apa jam-jaman, walaupun umurnya udah mendekati 74 tahun. Karena saya tahu rahasia. Ya, dan saya mengajarkan kepada kita semua. Sebagai bantuan dari supaya dokter, nggak ada itulah. Udah pensiun. Apa pensiun? Tentu itu nggak pensiun. Nanti kita akan malu deh lihat Mahathir umur 94 tahun menjadi perdana menteri di Malaysia. Nggak bego, nggak loyo, pintar, kuat, masih nyetir sendiri. Itu malu dong kita begitu. Terus kita bilang masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya ada penderitaan dan kesukaran. Mau hidup kayak begitu, itu kutukan itu murka Tuhan, itu dihotain. Saudara sekalian, kalau sudah 70 maklumlah, Firman bilang kesukaran dan penderitaan. Itu jangan khotbahkan itu kalau nggak ngerti. Itu murka Tuhan untuk bangsa Israel. Tahu nggak yang ngomong itu siapa? Mazmur 90. Musa umur berapa? Umur Musa 120 tahun ketika mati belum kabur, kemudian belum hilang. Kakaknya, abangnya Pak pendeta kita, Demora, nanya saya, kok Bapak bisa baca derasi? Loh, hidup di firman dong. Firman itu makanan rohani kita. Firman itu diberikan untuk kita. Jadi jangan hidup dengan fakta. Hidup karena apa? Firman. Jadi saya hidup ini mata saya lihat jauh, lihat dekat, masih oke. Kenapa? Musa berumur 1 tahun ketika mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Maka itu nanti malam saya akan bilang, lihat saya 10 tahun lagi, saya akan beda jauh dari sekarang. Di umur 84 tahun. Dan kalau udah 84 tahun saya bilang, lihat lagi saya 10 tahun lagi, 94 tahun saya akan beda jauh. Jangan kalah sama hati ya. Iya kan? Kita mesti ada contoh, kalau enggak kita bilang, ya tetangga saya baru 70 dan loyo-loyo, kalau gitu saya juga loyo lah, jangan. Oke, menjadi satu daging. Ini seminar khusus kalau satu daging ya. Tapi ini saya hanya katakan saja harus bisa tetap. Kalau enggak, periksa jantung atau pembuluh darahnya berpenyumbatan. Ya, ada periksa, nanti bisa diperiksa bisa HbA1c. Itu kalau gula juga bikin nggak, atau darah tinggi, maka darah tinggi juga nggak bisa berdiri lagi. Ya, kita baca juga ApoB, yaitu kolesterol atau kalsiumnya, itu tergantung semua. Ada cara-caranya sehingga kita tahu saya ini mudah serangan jantung apa enggak gitu. Mudah serangan baru tahu apa mati gitu.
Diketahui dulu ada obat-obatnya, ya. Itulah gunanya kita check up, ya. Saya sehat, ya, baru bilang sehat-sehat. Cuman suka pegel-pegel masuk angin, hati-hati. Masuk angin tanda-tanda serangan jantung itu, ya. Itu contoh-contoh aja. Nah, oke. Keluarga, sekarang saya pindah ke gereja. Ya. Gereja itu dibangun oleh Tuhan Yesus. Ini lembaga kedua, ya. Kita lihat ayat. Matius 16. Ya. Supaya nyambung kalimatnya, kita baca 16 dulu. 16, 17, 18, 19. Ini dia. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak yang hidup. Mengapa dia bilang itu? Karena ditanya gini, banyak pengajaran sesat tentang Yesus. Ada orang bilang Yesus itu adalah Elia, Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yesus itu salah satu nabi, Yesus itu Yeremia. Nggak benar itu. Pengajaran sesat itu di mana-mana di dunia ada tentang Yesus. Naik lagi dikit, coba ayat 13. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, dia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah saya? Siapa anak manusia ini? Apa jawabnya? Kita lihat ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada juga mengatakan Yeremia dan salah satu orang nabi. Ini ajaran sesat. Karena mereka nggak kenal siapa Yesus. Yang bisa menjelaskan siapa Yesus cuma Bapa. Bapa yang menjelaskan kepada kita siapa Yesus. Nah, maka itu Yesus tanya kepada muridnya sekarang. Kita baca ayat yang ke-15. Lalu ia bertanya pada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Terus jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada 5 keterangan tadi. Jadi kalau kita mau tahu siapa Yesus, inilah Yesus. Dan inilah namanya dasar gereja. Ya, oke. Sekarang ayat 17. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi terima kasih bahwa Tuhan perlu orang yang bisa mendengar surga. Perkataan surga itu apa? Yang harus disampaikan kepada kita. Maka itu kita harus bersyukur bahwa Simon itu bisa mendengar Bapa dari surga. Baru setelah itu Yesus katakan, kalau udah dia bisa dengar suara Bapa, baru saya bikin gereja. Jadi bukan sebaliknya, ada gereja nih, ada hamba Tuhan, cari dong. Ya bukan gitu. Ada hamba Tuhan dulu bisa dengar suara Tuhan, baru tuh siapin gereja buat orang itu. Bukan dibalik. Ya ada gereja kosong nih, siapa jadi kepala itu? Terbalik. Setelah Tuhan lihat ada orang bisa mendengar suara Tuhan, barulah Tuhan katakan, kalau gitu saya bangun gereja, supaya di gereja ini suara Tuhan disampaikan lewat orang yang bisa dengar suara Bapa. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Boleh dicari bahasa Inggrisnya. Jadi saya katakan, Petrus di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan jemaat ini membuat apa? Alam maut tidak berbuat. Nah, saya terangkan. Bahasa Inggrisnya bagus nih. And I shall also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The gates of hell adalah pintu neraka. Jadi maksudnya gereja itu bisa membuka pintu surga, itu namanya open heaven. Tapi juga gereja bisa menutup pintu neraka. Itu peran gereja. Jadi gereja bisa membuka berkat dari surga, kepulihan, kesembuhan, keselamatan dari surga. Tapi gereja juga mesti menutup penyakit, kehancuran, peperangan, kebencian, kemarahan, perceraian, nanti tutup. Itu tugas gereja. Jangan dua-duanya kebuka. Setan ngaco terus,
kita sibuk habis ini kita sibuk di sini. Oh banyak banget sih kekacauan. Pintu nerakanya dibuka di sini. Ya, siapa yang buka pintu neraka pertama? Adam waktu itu dalam dosa. Kalau nggak dulunya Adam itu bisa panjang umur. Habis itu nanti di malam saya terangin kenapa Adam bisa umur 930 tahun. Kenapa sekarang orang cuma targetnya 120 tahun? Ya, nanti ada foto-fotonya. Yang umur 110, ada umur 121. Gue bilang mau lebih bisa tahun. Ada semuanya. Nah, kemudian Adam dalam dosa, akibatnya manusia yang tadinya binatang yang tadi makan rumputnya berubah jadi mulai makan daging. Manusia yang tadinya baik-baik tiba-tiba berubah jadi saling membunuh. Itu dosa. Soal neraka berubah. Saya tunjukin dulu ya. Kita juga yang biasa makan apa? Makan sayur-sayuran ya, berubah jadi makan daging juga. Makan ikan sih boleh makan ikan. Yesus juga makan ikan sih. Itu kita lihat dulu. Kejadian 1 ayat 29. Ini makanan kita yang bikin kita awet muda, panjang umur dan sehat. Ya. Di sini nggak ada kolesterolnya. Yang bikin orang sakit gula, orang sakit itu kolesterolnya kebanyakan. Nempel di pembuluh darah, penyempitan. Ini dia. Berfirmanlah, lalu lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah jadi makanan. Binatang juga makanannya sama sama kita. Coba lihat ayat yang ke-30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala apa? Tumbuh-tumbuhan hijau jadi makanannya dan jadi demikian. Semua makan sebelum dosa masuk ke dalam mulut. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun terjadi lagi. Anak-anak main dengan lubang ular kedung, main. Sapi sama harimau ngapain? Sama-sama makan rumput. Itu kita biasa yang baca. Dan kita akan lihat semuanya ini. Ya, oke. Nah, jadi maksud saya, balik lagi, batu karang itu siapa batu karang itu? Yesus batu karang itu. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 10 mulai dengan ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, ayat 4. Mereka semua minum rohani yang sama. Saat mereka minum dari batu karang rohani menuju mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Jadi dasar gereja adalah semua Yesus kerjakan di dunia ini, itu dasar gereja. Jadi gereja nggak lemah karena Yesus telah mengatakan semuanya. Saya mau ajarkan sedikit, kalau musir setan nggak boleh ke atas. Musir gitu, dalam nama Yesus, mesti ke bawah ya. Kenapa? Kalau jemaat adalah tubuh Kristus, kita tuh di atas, setan di bawah. Kita lihat ayat kedua. Di gereja nih sekarang. Efesus 1 mulai dengan ayat 20 sampai 23. Ini dia. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di surga. Yesus sudah naik mati, naik ke arah surga. Terus 21 apa? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Ingat ya, jauh lebih tinggi. Pertama dari segala apa? Pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Kalau saya bacanya gini, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan, jauh lebih tinggi dari segala kerajaan, dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Semua yang Yesus miliki itu dikasih ke gereja. Ya. Nah kita lihat ayat 22. Bagaimana enggak gereja super power? Dan segala satu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada.
Nah sekarang saya tanya, kalau Yesus kepalanya, kita tubuhnya kan? Berarti kita apanya? Tangannya, berarti kita apanya? Jadi maksud Tuhan, kita lah yang nanti akan mengalahkan iblis. Kita tubuh Kristus, kita kaki Kristus. Itu dikatakan tadi, di bawah kaki Kristus. Yang di bawah kaki itu adalah kita yang merupakan kepenuhan Kristus. Yang ketiga, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi salah kalau kita bilang gereja itu sekedar persekutuan orang percaya. Salah. Masjid apa? Masjid persekutuan orang percaya kepada Muhammad. Pura apa? Pura buat bukan. Kita mau persekutuan kita ini rumah Allah, pintu gerbang sorga. Bahkan sorga mau berbicara dengan kita lewat ke bumi dan tahu dia gereja. Bumi mau ketemu dengan Allah lewat dia gereja. Itu namanya pintu gerbang sorga. Ini rumah Allah. Kan kita bilang gereja rumah Allah kan? Tapi juga sebenarnya pintu gerbang sorga. Coba kita lihat sekarang. Kejadian. Waktu siapa lagi mimpi? Yakub mimpi. Kejadian. Bentar. 28 ya. Kejadian 28 kita baca dulu ayat 11 nya. Kejadian 28 ayat 11. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala. Ia membaringkan dirinya di tempat itu. Lalu dia mimpi. Mimpinya apa? Baca ayat 12. Maka bermimpilah ia di bumi, dijadikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Lalu Tuhan ngomong, lalu Tuhan mengatakan engkau akan begini, akan begini, akan begini. Waktu dia sadar, dia bilang apa? Coba lihat langsung ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Lalu dengar kata-kata yang penting di ayat 17. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini lain dari rumah Allah, pintu gerbang surga. Jadi itu artinya apa ya? Pintu gerbang surga, rumah Allah. Jadi kalau GKB atau gereja-gereja GKI dan sebagainya namanya gereja itu rumah Allah, berarti apa? Tempat Allah, markas Allah di bumi itu apa? Gereja. Dan gereja menjadi pintu gerbang surga. Bumi berhubungan dengan surga lewat gereja. Surga berhubungan dengan bumi lewat gereja. Betapa hebatnya gereja itu. Persoalannya, kalau di gereja nggak ada kesatuan, gereja bisa apa? Kalau pendeta bilang semua khotbah, terus pendeta, hari Jumat kita doa bersama. Jumatnya 100, yang datang cuma 5. Gereja itu lemah. Kadang nggak sepakat. Kalau gembala dengan jemaat bersatu, oh orang Ambon bilang saya nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Persoalannya banyak gembala dengan jemaatnya, dia lo boy istilah gitu. Orang Jakarta udah susah ngatur jemaat karena belum bersatu. Saya buka satu rahasia. Cuma di bahasa Indonesianya kurang pas. Sering maaf ya, 8.000 kata dalam bahasa Indonesia yang kalimatnya nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Makanya kenapa saya suka keluar bahasa Inggrisnya, karena Indonesia tuh yang berarti bilang kalau gitu saya mau baca Alkitab, bukan gitu ya, jangan salah. Ya, kalau kita ingin mendalami, ya kita mesti tetap membaca bahasa Inggrisnya, nggak usah seluruhnya. Kalau kita bingung kenapa begini bunyinya, nah, boleh kita lihat bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Inggrisnya langsung bahasa Ibrani juga boleh. Ya kalau bisa juga ya Taiwan yang bisa ya, supaya kita jangan tertarik gitu. Ini yang paling gampang deh. Coba kita lihat dulu. Ya.
Sebelum saya bicara kesatuan, coba Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tahu nggak? Kalau kita baca New King James Version, kalimatnya lain. Ada King James Version, ada New King James Version, terserah. Diperbarui sesuai dengan perkembangan. Nah ini. In the beginning God created the heaven and the earth. Kalau kita kan langit. Kalau mereka bahasa Inggrisnya surga, bukan langit. Langit kan yang kita lihat, surga kan lain. Coba New King James Version. Kalau ada. Dibilang gini, in the beginning God created the heavens, pakai S. Artinya surga itu buat satu. Ada 3. Atau terjemahan yang lain belum ada. Terjemahan lain? New King James Version aja. Nanti baru di New King James Version dijelaskan bukan heaven tapi heavens. New yang terbaru. Ya. AS American Standard Bible juga boleh. ASV American Standard Version. Nah, keluarkan heavens. Ya, in the beginning God created the heavens and the earth. Jadi kita tahu, ya. Nah, yang paling senang saya sampaikan begini. Kalau Tuhan berfirman, itu artinya sudah terjadi. Tapi di bahasa Indonesia seakan-akan Tuhan berfirman berikutnya baru jadi. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 3. Bahasa Indonesia. Ya. Berfirmanlah Allah jalan terang lalu terang. Nggak sama kan? Nggak langsung bersamaan kan? Kemudian kan? Lalu artinya kemudian. Nah begitu. Kalau Tuhan ngomong itu udah ada, bukan nanti ada. Enggak. Firman Tuhan itu mutlak, firman Tuhan itu present, jadi langsung. Karena lihat bahasa Inggrisnya. Gak ada lalu. And God said, let there be light, and there was. Bukan akan, sudah ada. Gitu. Jadi kalau kita dengar firman, apa yang kita dengar itu sudah ada. Ya, amin. Aminkan. Maka itu sudah terjadi. Ya. Ya. Jadi supaya kita tahu bahwa ini yang perlu kita jelaskan. Nah sekarang saya lihat kekuatan kesatuan. Waktu Gideon mau berperang, dia kumpulkan orang, sekali dia trompet, 32.000 orang. Ini hakim-hakim menang. Bukan ya, hakim-hakim menang. 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang kebanyakan. Nanti kau pikir menang gara-gara hebat kamu. Dikurangin kan jumlahnya. Tinggal 10.000 kan. Yang 10.000 ini dia bilang suruh minum. Saya mau katakan gini, air itu, sungai mengalir itu bicara pekerjaan Roh Kudus. Mengalirlah. Berarti apa? Kalau kita berhadapan Roh Kudus nggak sopan, itu kita nggak siap. Jadi yang mengambil dengan air meminumnya itu ternyata cuma 300. Yang pakai ulu itu nggak enak banget. Masa sikapnya nggak sopan gitu. Akhirnya dari itu cuma 300. Tahu nggak yang dikalahkan oleh? Jadi gereja itu kalau usaha besar-besar 300 orang tapi sepakat 120.000 tentara Fijian habis. Maka itu bukan saja keluarga, gereja juga mesti sepakat. Nah, saya tunjukin ayatnya sekarang. Ulangan Hakim-Hakim 6 ayat 16. Ini bicara kesatuan sebenarnya. Dan iblis paling takut kalau kita bersatu. Ini dia. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai kamu
menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Ada kata kuncinya hilang di sini. Nggak dibilang kata kuncinya, hanya dibilang engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Tahu kata kuncinya apa? Keluarkan bahasa Inggrisnya. As one man. Ini dia. Kata kuncinya di sini. As one man. Sendiri. Pointer gitu. Enggak ada. Kata kuncinya ini dia. As one man. Itu hilang bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia. Apa artinya? Bisa bacakan ya. Sendiri. Tapi jangan menjadi merendahkan Alkitab kita ya. Jadi maksudnya supaya kita tambah jelas. And the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Artinya dalam satu kesatuan. Maka itu waktu mereka berperang 100 sama-sama mengatakan pedang untuk Tuhan, pedang untuk Gideon, semua sama-sama gitu. Lalu mereka memecahkan kendi, sama-sama semuanya. Tahu nggak? Kalau kita ini bersatu, nggak ada yang gagal. Amin. Coba keluar ayat itu. Kejadian 11 ayat 6. Sekalipun yang dilaksanakan itu yang bagus. Kalau bersatu, mengapa mafia itu kompak? Gak bisa dikalahkan. Bersatu mereka. Ini lihat nih. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nggak ada yang gagal. Amen. Ini Tuhan bilang. Maka itu Tuhan bilang. Saya mau tanya, yang mereka mau buat apa kira-kira nih? Satu bahasa. Mereka mau gantikan rencana Tuhan. Tuhan bilang, enggak ini rencana yang jahat ini. Untuk rencana jahat itu, kita baca ayat keempat. Kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota. Satu kota. Yang Tuhan buat di mana? Yang Tuhan buat seperti apa? Taman kan? Maka itu gereja kalau banyak pohonnya, enak gak? Pohon hidup, bukan pohon plastik. Enak gak lihat? Enak. Iya. Banyak kadang kalau ke kuburan kembangnya yang asli, ke gereja kembang plastik suka gitu. Buat Tuhan ini kasih aja hidup. Jangan dong. Buat Tuhan yang bagus gitu. Hidup bersuasana. Saya senang di rumah saya, pohonnya gede. Saya bersatu dengan Allah. Itu walaupun untuk dibuka, kecilnya dibuka, pakai kertas, udara masuk saya enak. Kenapa? Udara alam. Maka itu kita berbagi yang masih tinggal di daerah sini, alam masih banyak. Kenapa? Tiap daun itu ada oksigen. Makin banyak daun kita hirup oksigen. Kalau di kota, yang ada dinding doang. Dinding kan nggak ada jarak, mungkin itu nggak sehat. Lebih cepat umurnya lebih pendek dari yang di rodok. Bersyukur. Belum lagi jalan kotor. Maka itu Pak Jokowi kalau nanti bikin IKN ibu kota Nusantara itu nggak ada asap mobil. Dan itu pohon semua. Jadi masuk tuh, wah enak sekali, segar sekali, agak naik gitu. Kayak udara sejuk. Jadi itu betul-betul ibu kota yang model di dunia. Karena semua mobilnya pakai mobil listrik, busnya juga pakai bus listrik. Walaupun harganya katanya sih naiknya 10 kali lipat agak tanah. Dan yang Pak Jokowi bikin itu adalah tanah negara, jadi nggak bisa naikin harganya. Itu nih. PTP apa lagi itu yang buat negara jadi pohon-pohon pinus atau pohon-pohon eukaliptus ini dirusak, tetap ada yang hanya dipakai aja beberapa. Jadi betul-betul alam kita. Ini kayak gini juga dari alam. Kita nggak tahu 10 tahun lagi udah kayak gimana. Dulu masih sepi ini. Sekarang
kepala desa itu gimana? Nah, jadi yang pertama mendirikan kota. Padahal Tuhan maunya Taman Eden kan, Taman Firdaus, semua itu tanah. Yang kedua, sebuah menara yang punya sampai ke langit. Itu kan sombong amat. Masa bikin sesuatu untuk sampai ke surga. Bahasa Inggrisnya heaven, bukan langit. Ini kan sebenarnya mau melawan Tuhan. Ini persis seperti siapa? Iblis. Mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang alam. Dia begitu. Yang ketiga apa? Mari kita cari nama. Hati-hati. Kalau kita bikin satu pelayanan, jangan pakai nama kita. Royandi Ministry. Taruh di nanti kemana? Jangan pakai nama Abuka begitu ya. Ada di nama dia, pakai nama dia. Itu kan jangan dong cari nama. Yesus Paulus bilang apa? Semua yang kau dapat itu sampah setelah mengalahkan Kristus. Jangan nama kita yang ditinggikan dong dari nama. Yang keempat apa? Supaya kita jangan terserah ke bumi. Padahal Tuhan bilang apa? Penuhi bumi. Lihat ayatnya. Kejadian 1 ayat 28. Ini bilang jangan terserah. Inilah 4 keinginan yang menentang Tuhan itu. Tuhan bilang apapun dikerjakan akan terlaksana. Kenapa? Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan prinsip ilahi, yaitu kesatuan, kita akan gagal. Maka itu iblis takut sekali kalau gembala mencermati bersatu. Waduh, dia bilang ada lawan, kayak gitu. Ya. Allah memberkati mereka, kalau Allah berkata mereka, barang 7 dan banyak, penuhilah bumi. Kalau mereka bilang apa? Jangan penuhi bumi, jangan sekarang. Walaupun begitu, Tuhan bilang apa? Apapun yang mereka kerjakan akan terlaksana. Tidak ada yang tidak terlaksana. Apa yang Tuhan buat dulunya? Tuhan kasih berbagai bahasa. Kalau enggak, tidak ada itu semuanya. Artinya kalau gereja bisa bersatu gembala sama jemaat, itu gereja nggak ada yang lawan. Tapi banyak sekali jemaatnya sama gerejanya, sama gembalanya nggak sepakat. Gembala, repot nih. Ini rahasia. Sama juga kalau suami istri nggak sepakat, ya nggak bisa apa-apa. Sepakat itu kata kunci. Menjadi satu itu kata kunci. Suami istri itu menjadi satu. Jangan suami, saya mau ceritakan pengalaman saya. Satu hari saya pulang belajar di Belanda, datang satu orang. Dia bilang saya anaknya pemimpin Islam di Indonesia. Saya kaget. Jadi ngapain kamu datang? Saya udah terima Yesus. Terima Yesus tadi. Dia bilang apa? Saya udah terima Yesus. Oh, kaget juga. Saya biasa memimpin ibu-ibu menteri. Makin ada. Terus mari kita berdoa sebentar. Kalau kita berdoa sebentar, dia berbahasa lagi untuk meyakinkan dia sudah terima Yesus, sudah di Roh Kudus. Wah, makin mantap lagi. Dia bilang gini, Pak, saya baru tahu tadi malam, tadi pagi. Istri saya tahu bahwa saya udah jadi Kristen. Karena itu Pak, saya kamar mandi Pak, dari pagar belakang saya loncat. Karena kalau istri saya tahu saya Kristen, saya bisa dibunuh. Bagi kami Pak, halal darahnya orang kafir. Oh, ngeri juga semuanya. Kalau gitu Pak, sembunyinya di luar sana. Jangan Pak, saya ingin cari Om Pahap. Om Pahap pergi lagi. Makin yakin lagi kan? Pahap lagi. Oh, jadi gimana? Saya harus pergi ke Manado. Ke Manado kenapa? Saya kenal suatu pendeta, namanya itu loh. Oh, disebut ya namanya. Yakin benar. Iya Pak. Jadi Bapak pergi ya, kalau nggak saya mati ke atas. Saya bilang ke istri saya, benar. Ada uang. Ini ada orang nih, baru bertobat. Dia perlu selamatkan ke Manado. Istri saya nggak percaya. Dan itu dong, mau mati, saya nggak percaya lagi. Udah, terus
Istri saya dengan berat hati, ya terserah. Uang juga Pak, uang ayah. Kasih berapa bro ya? Iya, ambil. Oh ada tas nggak? Kenapa? Dia nggak bawa baju apa? Pakai dalam, kasihan bu, nggak apa-apa. Dikasih udah nih, dalam juga mati baju. Udah, bawa. Itu bawa. Dengan bapak kan sebagai pahlawan. Ini Pak, tiketnya Pak, uang tiket. Ini baju kalau bapak nggak bawa-bapak kan ini. Itu dia bilang Pak, ada bisa topi nggak dong? Karena di situ ada topi bapak saya. Saya ambil satu. Betul Pak, biar nggak ketahuan. Itu ngomong. Terus saya mau antar ke airport, jangan Pak, jangan ke airport. Tuh, tadi uang ke airport. Pasti di airport sudah ada TNI yang menjaga saya. Dia kemana? Itu dulu stasiun bus. Kenapa? Stasiun bus saya ke Surabaya baru naik pesawat ke airport ke Manado. Masih bakal juga. Sebelum turun, kita telepon bapak, telepon. Saya kasih telepon. Begitu saya sampai, saya telepon bapak. Itu kejadiannya kurang lebih 30 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum telepon. Waktu saya ke rumah sakit, ya, saya bilang ke suster, aduh, saya ditipu tuh sama orang, sama siapa? Ya Pak, udah 4 dokter sih gua ketipu. Ya ampun lagi. Sejak itulah saya belajar. Kalau nggak sepakat dengan istri, jangan melanggar. Kalau 2 orang sepakat, baru ada. Kalau nggak sepakat, ketipu saja. Perempuan itu lemah, tapi menentukan doanya suami di dalam mata. Itu keluarkan ayatnya. Jangan anggap perempuan lemah. Nggak kompak sama istri, doa kita, bisnis kita berantakan. 1 Petrus 3 ayat 7. Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, supaya kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris yaitu dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Itu kalau suami istrinya nggak maju, saya mananya hubungan sama istri baik nggak? Nggak usah ada istri dia, cuma aja yang bisa doain Pak. Nggak bisa, istri juga menentukan. Nggak mau dengar istri, doamu terhalang. Karena kuncinya keberhasilan suami istri mesti sepakat. Ini bicara kesatuan hari ini. Gereja yang nggak bersatu juga nggak ada kuasanya. Suami istri nggak bersatu nggak ada kuasanya. Baca ayatnya. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu. Kita baca sama-sama karena ayat buat kita semua. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabul oleh Bapakku yang di surga. Amin. Jadi kalau nggak bisa sepakat sama istri, itu kartu mati. Nggak bakal dong kita diterima. Istri setuju? Setuju. Aku istri betul. Memang begitu. Mesti ada kesepakatan. Gembala juga dari jemaat nggak sepakat, nggak ada kuasanya. Bagaimana kita mengalahkan musuh yang atau lawan yang puluhan ribu itu hanya dengan 300 jemaat kita. Jadi kalau kita sepakat 120.000 orang, ya. Kenapa kau bisa sepakat? Karena banyak orang lebih mementingkan dirinya. Dengarkan kata-kata saya. Hidup ini bukan lagi tentang saya, tapi tentang dia. Hidup ini bukan lagi tentang kemauan saya, tapi jadilah kehendakmu di bumi ini dalam hidup saya seperti yang di sorga. Itu kata kunci. Ini kebanyakan kita, aduh, ini gereja macam-macam aja pasti repot, nggak bisa ngomong. Padahal kalau gereja ini, gereja Bapak Ibu sekalian menjadi satu, apa terjadi banyak terobosan kan?
Banyak di gereja orang yang hebat, tapi nggak ada waktu buat gereja. Padahal gereja itu rumah Allah. Gereja itu representasi kerajaan di bumi. Kita nggak peduli dengan gereja, jangan harapkan kita minta bantuan Kristus. Tuhan bantu, tapi sih nggak ada waktu buat Tuhan. Nggak bisa. Kita mesti ada waktu buat gereja. Karena itu rumah Allah. Itu yang dibangun Yesus. Lalu kita bilang, maaf, nggak ada waktu. Jangan heran kalau Tuhan bilang, kamu jalan sendiri. Saya juga nggak ada waktu buat Tuhan. Rumah Allah kita nggak peduli. Saya terharu dengan Pak Sulung ini. Nomor satu apa? Dia bangun dulu gereja. Bapak tahu rumahnya itu baru sekarang, baru jadi. Itu belum ada plafon. Kenapa dia bilang rumah Allah dulu dia bilang? Rumahnya di kayu. Saya ingat sekali saya datang, saya kaget. Tuh, ini banget keadaan rumahnya. Masih tanah, tapi sudah. Itu caranya. Dan lihat airnya. Pelan tapi pasti. Gembala yang memprioritaskan rumah Allah. Jemaat yang memprioritaskan rumah Allah. Dia akan membawa kantong yang kosong. Amin. Atau kantong yang bolong. Buka dulu Hagai. Hagai 1. Ya. Ini ya. Ayat keempat. Apakah sudah tiba waktu bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tapi gereja Tuhan masih berantakan lah. Akibatnya apa? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Lihat hasilnya apa? Kamu menabur banyak, tapi buat hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kau berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang keluar. Rumah Allah dulu. Dan ini saya menyaksikan. Asurung rumah Allah dulu. Ada rumahnya, aku datang, saya kaget. Di depannya masih tanah. Kok begini banget rumahnya? Tapi dia membuktikan setelah rumah Allah baik, baru dia mau bawa rumah. Saya datang ke sini, saya lihat benar, nggak akan salah kalau kita menjadikan Tuhan nomor satu. Undi-undi kita nggak bolong, masih utuh. Tuhan nggak mau kita tinggal di tempat yang nggak layak, tapi bisa bertempat tinggal. Tapi jangan itu dulu ditumpuk mempersatukan, lalu rumah Tuhan dibikin berantakan. Tapi kalau kita kemudian mau membangun rumah Allah terlebih dahulu, maka kita buka Hagai 2. Bilang begini, ya, rumah Allah akan dibikin menjadi rumah yang penuh kemuliaan. Jadi kalau kita baca di sini, ini menyatakan bahwa rumah itu telah dibangun di pasal kedua ya, saya kasih tahu aja. Dan apa yang akan terjadi setelah rumah Allah dibangun? Ya. Kita akan melihat segala satu berbeda dari sebelumnya. Ya. Baca ayat 16. Kejadian ayat 16. Judulnya pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ya. Langsung saja ayat 19 sampai 20. Perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya
Mulai dari hari kedua 40 bulan 9, mulai dari hari letakkannya dasar baik Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal kesimpanan lembu? Apakah ada pohon anggur dan pohon ara, pohon lima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku memberi berkat. Amin. Amin. Nggak ada yang berbuah, semua berkat. Jadi kata kuncinya adalah kita urusin rumah Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini atau di gereja kita masing-masing. Mulialah kata Tuhan. Mulai dari sini aku akan memberikan berkat. Jadi kita mendengar bahwa masalah banyak di dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita dan gereja kita, kesatuan penyertaan. Dan sebagai kata akhir, kalau kita baca Matius 19, di Matius 19 inilah kita kata-kata yang luar biasa. Kita baca ayat yang ke 5 dan 6. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua menjadi satu daging. Ayat firman Tuhan sampai di sini. Tapi Tuhan tambahkan arti dari pernikahan itu di ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan apa? Satu. Karena itu firman di pesan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya bersyukur ya, kalau kita buka Google, kita bicara perceraian 2022. Tahu angkanya berapa? Mendekati 500.000 tahunan. Kaget. Ternyata sumbernya dari Dirjen Dimas yang lain, bukan Dirjen Dimas Kristen. Jadi buat mereka tuh cerai kawin tuh bisa terjadi. Tapi untunglah kalau saya buka Dirjen Dimas Kristen, perceraian 0. Kenapa? Nomor 1, nggak ada yang lapor. Dan juga memang Dirjen Dimas Kristen nggak menerima laporan bercerai kan? Karena dalam Tuhan nggak ada perceraian. Jangan salah dulu. Jangan bilang no, mana no. Tetangga saya cerai itu bukan. Maka saya nggak lapor. Dan juga nggak perlu lapor. Memang nggak ada laporan bercerai di Kristen. Karena Tuhan bilang yang disatukan jangan diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Jadi ilmu, nah dengar baik-baik, ilmu berkeluarga, ilmu bergereja adalah bagaimana mereka bukan lagi kurang, tapi menjadi satu. Amin. Pernah nggak seorang istri bilang gini, heran nih, kita udah tahu udah lama, kamu nggak kenal saya. Hati-hati itu. Kamu gimana sih? Nggak kenal saya aja, nggak kenal. Terus tahun-tahunan. Tahu nggak artinya apa itu? Saya kasih tahu sekarang rahasia. Kalau ada seorang ibu, seorang istri berkata, saya heran nih suami saya, kayaknya nggak kenal saya. Tuh, dia bilang, gimana kenal? Gini juga. Di dalam bahasa cinta ada 5 jenis bahasa cinta. Bahasa cinta pertama adalah sentuhan. Bahasa cinta kedua adalah perkataan. Bahasa cinta ketiga kebersamaan. Bahasa cinta keempat adalah pemberian. Bahasa cinta yang kelima adalah pertolongan. Saya ambil satu contoh. Buat ibu ini, bahasa cintanya kata-kata. Dia itu senang dipuji. Aduh, mama tambah cantik aja. Nah, buat dia senang sekali. Tapi karena suaminya nggak pernah memuji dia, terpaksa dia berdandan buat tukang sayur.
Kenapa? Karena tukang sayur saya katakan, ibu cantik, ibu belanja apa? Tapi suaminya, dia udah berdandan segala macam, nggak pernah suami bilang, aduh mama makin cantik aja, nggak pernah. Padahal buat dia itu sangat berharga, mendapat Nah, ini ceritanya. Satu hari di satu kompleks, seorang suami bikin perayaan ulang tahun buat istrinya, pesta meriah, dia undang semua tamu-tamu, mereka makan, wah pakai catering, makannya juga hebat, hebat. Semua istri-istri berkata gini, saya sih kalau jadi kamu bahagia sekali. Kenapa? Lihat dong suami kamu bikin pesta, hadiah begitu Pak, hadiah begitu banyak kamu terima. Aduh kamu sih perempuan yang paling bahagia. Enggak. Kenapa? Istri saya, suami saya kayaknya nggak cinta saya. Nggak cinta gimana? Ini pesta nggak cinta? Enggak. Kenapa? Kan tadi pagi saya ke salon, sudah rapi di salon. Saya datang, Pak, baru pulang dari salon. Maunya dia, aduh mama, cantik sekali mama. Ini enggak, di salon, oh ya, berapa ya? Dia kesel. Saya gini, kenal dong bahasa cinta pasangan kita. Dan saya bilang, suami saya nggak kenal saya. Dan begitu. Karena saya pernah ngalamin juga. Suatu hari kami sekolah di Belanda, ambil urologi kan. Lalu di Belanda itu semuanya say it with flower, semua kasih dengan bunga. Ada apa-apa bawa bunga? Biasa tuh kayak kasih bunga. Terus saya bilang ini, saya juga mau beliin bunga kayak orang Belanda. Tapi saya kasih bunga yang mahal, yaitu yang sudah dikeringkan. Kalau bunga itu kan bisa seminggu, paling lama 10 hari udah layu. Kalau ini kan keren, wangi kan. Saya bilang, nah, selamat ulang tahun. Saya kecup dia, ini hadiah. Dia lihat, ngapain berdua kita? Enggak, bawa duit. Kenapa? Istri saya itu bahasa cintanya bukan pemberian. Mana kalau saya beli baju, ini kok bajunya begini, salah rapi. Buat ini pemberian gak penting. Tapi buat dia apa? Kebersamaan yang penting. Jadi kalau saya pulang ke rumah udah malam, dia tuh cerita, tadi gini. Saya gak boleh tidur. Gak boleh gitu. Karena kebersamaan kan. Oh iya. Terus gimana? Oh iya. Terus saya bilang, dengar Rocky. Banyak dengar. Itu kebersamaan. Suatu hari saya dapat tiket untuk pergi ke Adelaide. Adelaide itu di Australia. Di situ ada acara gereja GSJA, bikin ibadah dan bikin pertemuan dan Benny Hinn yang terhormat. Saya datang 3 hari berturut-turut. Hari keempat baru kita banyak jalan, kaki istri saya udah sakit. Saya bilang saya mesti pulang dulu karena ada tugas di rumah sakit. Terus dia bilang gini, akhirnya kita pulang mana? Ya pulang, kan besok udah mau berangkat. Kok pulang tadi? Lu kenapa? Ya jalan-jalan dulu dong. Oh langsung tahu kebersamaan. Dia maunya kebersamaan. Iya. Tapi kaki sakit. Gimana? Nggak apa-apa, ganti sepatu dulu. Oke. Udah malam. Kalau di luar negeri tuh udah malam, udah dingin, mana ada jalan-jalan. Sampai terjadi, ya udah. Saya ke rumah dulu, taruh barang. Kita jalan-jalan. Kemana? Ya kemana dong? Jatuh kemana? Kemana? Kemana ya? Dia mau jalan-jalan, saya mesti mikir. Oh ya, yang kita ke itu tempat kereta api itu banyak orang. Iya, Pak. Saya ke situ udah pada tutup. Kita nggak foto, udah nggak ada orang. Orang apa? Excuse. Ini main foto tuh. Ini orang pikir, ini apa nih orang Indonesia gila banget nih. Udah malam dingin begini mau foto. Tapi waktu itu baca cintanya dia saya ikuti. Udah malam, gimana? Mana lagi katanya? Mana lagi? Itu ada danau, saudara. Udah ada orang, cuma gitu dulu. Itu benar angsa. Bagus ya danau. Mana? Oh iya, itu ada tempat berduduk, ke situ lagi duduk. Wah, ini 3 hari berduduk, nggak ada orang. Terus
Kita mesti kenal bahasa cinta pasangan kita. Ah, udah nggak minum apa-apa. Jangan. Terus begitu apa lagi? Ini nggak capek-capek aja, kan? Oh, kita gereja tua, Wah, ya. Bukan, capek juga ya. Dia pulang deh, taksi. Tapi dia senang walaupun ada begitu. Kita mengasihi, kita tuh bukan hanya jangan, kalau orang mencintai mesti bikin yang dicintai itu bahagia. Kalau kita nggak bisa bikin dia bahagia, jangan kita mengasihi. Berarti kita egois. Ada seorang bapak selalu kalau pulang bawa martabak. Istri bilang, "Mana ini martabak? Itu kan kesenangan kamu." Yang dibawa kesenangan dia itu bukan martabak. Ini ada martabak. Itu nggak salah. Dia hanya mencari kesenangan buat diri sendiri. Jadi banyak orang laki-laki itu egois. Maaf ya kalau saya ngomong sedikit. Maaf nih. Satu hari seorang istri dia punya 2 anak. Dia mengeluh, "Pak, saya udah punya 2 anak. Apa masalahnya?" Dia sedih, dia bilang, "Suami saya Pak, kalau hubungan saya maunya cepat-cepat. Dia selesai, saya belum apa-apa pun berhenti. Sampai udah punya anak." Iya. Ampun, egoisnya itu laki. Kepuasan harus bisa dinikmati oleh suami dan istri. Maka itu Kidung Agung mengatakan, "Tariklah aku bersama-sama." Kidung Agung mengajarkan suami itu jangan mau enak sendiri. Tidur dia bangun pagi-pagi. Ya istrinya bangun pagi-pagi. Dia nggak ada kekuasaan. Bertahun-tahun kayak begitu. Itu dasar tuh laki. Ngatur diri ya. Memuaskan keduanya dong. Yang buat dia aja buru-buru dapat. Kenapa aja? Kalau memang barang, tapi puaskan juga. Ini ada anak sih kalau saya bisa lebih khusus. Karena saya spesialisasi tentang itu. Jadi suami-suami yang udah nggak berdaya itu saya bisa bikin berdaya lagi. Sampai kebahagiaan rumah tangga ada. Dan juga istri kalau masih punya suami, kalau suami masih mau harus bisa melayani. Ya, kalau nggak nanti jadi perselingkuhan. Ya sudah, pokoknya kita mengasihi istri, mengasihi suami. Kalau dia mau melayani, kita melayani dia, layani. Kalau memang nggak enak, dia bilang aja, "Aku berserah, aku berserah." Terus mau gimana? Kan nggak bisa kita bilang, suami nggak bilang, "Males sih nggak mau kerja lagi." Kan nggak boleh gitu kan? Ya semua masing-masing tanggung jawabnya. Maka itu 1:7 mengatakan, "Istri, engkau tidak punya dirimu, tapi suami. Suami, bukan engkau yang punya dirimu, tapi istri." Kenapa tau nggak saya ngomong gini? Terlalu banyak di gereja masalah seks nggak pernah dijelasin. Akibatnya banyak orang muda tahu seks bukan dari gereja, tapi dari luar gereja. Jadi kalau anaknya nanya, "Papa itu apa sih?" Bukan dijelasin, dimarahin. Nggak mana mau begitu. Jorok-jorok pikiran, jorok. Saya nggak tahu itu apa. Dia nanya baik-baik kan? Karena bapaknya nantangin, dia nanya ke temannya, "Apa sih itu?" Temannya nanya, tambahin bumbu. "Oh iya, bagus bapak saya ngasih tahu. Mau enak sendiri dia." Nah nanti udah gede gimana dia? Dia udah ngasih tahu anaknya. Banyak penyesatan terjadi karena orang tua atau gereja tidak menyampaikan tentang seks. Mana yang muda nih? Saya mau tanya. Yang muda. Oke. Itu kan hal yang normal. Onani itu dari Alkitab. Kita punya Alkitab nggak tahu. Si Onan waktu harus melanjutkan keturunan bagi abangnya yang meninggal, dia nggak mau. Waktu dia hubungan seks, air maninya ditumpahkan ke tanah. Akhirnya apa? Dia bilang, "Ngapain saya punya tong hidupkan anak saya, nanti anak abang saya meninggal." Perbuatan itulah yang disebut dengan onan. Onan, kita kejadian.
Ya. Masturbasi lain lagi, merangsang alat kelaminnya sampai mendapat kepuasan. Itu namanya masturbasi. Bagi pria dan wanita itu namanya masturbasi. Tapi itu kalau kita kerjakan, kita melakukannya sambil memandang, membayangkan orang lain. Itu nggak boleh. Banyak laki-laki pernah mimpi basah kan? Dia lagi tidur, air maninya keluar. Kalau mimpi basah itu normal, aku udah keperluan keluar sendiri. Dan tidak mimpi basah, dia lagi hubungan seks. Padahal anaknya masih hubungan seks sama orang lain lagi. Berarti pikirannya kotor. Mesti disebutkan. Itu tanda-tanda kita tahu. Ya. Jadi topiknya beda. Seks dalam keluarga ini jelas. Dan anak muda mesti tahu dan sebagainya. Saya bisa jelas. Karena saya suka ke seminar beberapa sekolah-sekolah tentang seks pria dan seks wanita. Apa tandanya? Ayat terakhir. Coba keluarkan. Matius 5. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Itu 8. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Apa menginginkannya? Itu salah terjemahan itu. Saya bilang laki-laki, kalau kamu ingin dengan perempuan itu menjadi pacar kamu, boleh nggak? Nggak boleh Pak. Kenapa? Aku tidak bilang berzina. Jadi kapan mau pacaran sama dia? Nggak tahu nih Pak. Tapi kalau menginginkan nggak boleh katanya. Oh, kalimatnya bukan menginginkan. Terjemahan namanya apa? Engkau memandang perempuan dan tergerak syahwatmu, engkau berzina. Jadi seringkali dihilangin pengertian berzina diganti dengan selingkuh. Berzina ya berzina. Ini bukan dia salah. Bahasa Indonesia yang benar, bahasa Inggrisnya lust. Coba lust. Keluarga bahasa Inggris. Nah, woman to lust after her and committed adultery. Lust artinya nafsu. Bahasa sehari-hari Indonesia terangsang. Ini kalau saya terangkan bagus nih buat hamba-hamba Tuhan. Begini, setiap pagi banyak laki-laki normal nih, sampai anak kecil juga suka berdiri, suka ereksi kemaluannya. Kenapa? Karena nanti itu normal. Jadi setiap ereksi belum tentu itu berzina. Jadi kapan dia disebut berzina? Apabila berdiri dan terjadi pelicinan di daerah dan yang mengeluarkan apa? Glans corpori. Glans corpori itu urogenital itu dia mengeluarkan cairannya hanya kalau dia terangsang. Sama aja ceritanya. Kalau kita mau makan makanan yang menjadi favorit kita malam hari ini, aduh lapar cari makanan, terus kita cium baunya makanan yang menjadi makanan favorit kita. Aduh, enak banget nih. Bisa terjadi apa? Terangsang kan? Terangsangnya apa? Air di keluar. Tanda terangsang, air di keluar. Tanda terangsang dalam seks, kelenjar kopri mengeluarkan cairan. Ya kalau sampai pelicinan, saudara atau anak muda nonton film porno sampai berdiri dan licin, itu berzina. Itu maksudnya ini ayat kelas. Tapi kalau nggak diterangin sampai begini, nanti bilang, Pak, boleh nggak ciuman? Nggak boleh sih. Cium pipi boleh kalau pacaran. Yang paling sampai di situ. Karena apa? Wanita sama pria, seringkali wanita, pria hanya melihat saja sudah bisa terangsang dia. Maka itu kenapa wanita itu nggak boleh pakai pakaian yang merangsang, mini merangsang. Kita katakan perempuan yang memakai pakaian seperti itu namanya perempuan nakal atau perempuan yang pelacur lah. Di mana diterangkan Amsal 7. Coba lihat Amsal 7. Amsal 7 menjelaskan bahwa kalau seorang main-main sama perempuan-perempuan seperti itu,
dia sedang menuju ke arah kematian. Kafir betul. Coba lihat Amsal 7. Dapat? Langsung saja. Sampai bicara kelicinan bibir di sini. Ya. Kita buka ayat 9. Baru senja di padang hari, di malam yang gelap, terus maka datang menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan kaki licin. Jadi yang pakaian yang merangsang itu pakaian sundal. Ya, mini, ini belahannya rendah, itu pakaian sundal. Cerewet. Dan lihat perempuan ini, kaki dapat tenang di rumah. Sebentar di jalan, sebentar di lapangan. Dikasih tikungan dia menghadang. Lalu dipegangnya seorang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkali padanya, aku mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari itu aku bayar nazar. 15. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang aku dapat engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna di Mesir. Ayat 17. Pembaringanku telah kutabur dengan mur garur kayu manis. Mari kita menguatkan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang berjalan jauh. Sekantong uang di bawahnya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia meraih orang muda itu dengan berbagai biji bujukan dan rintangan bibir yang menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu di bawah penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Ayat 23. Sampai anak panah menerus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Ya, nah, baca langsung ayat 26-27. Karena banyaklah orang yang gugur di tewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ayat 27. Rumah yang jalan kedua orang mati, ia menuntut ruang maut. Pertanyaan saya, kenapa sangat besar orang yang dibunuhnya? Bagaimana perempuan sundal itu membunuh orang? Karena sangat banyak yang dibunuhnya. Kira-kira ibu, kira-kira gimana? Perempuan itu membunuh anak-anak muda. Hah? Kalian? Ini kan dilayani nih. Tapi kan rumahnya menuju ruang maut dan sangat banyak yang dibunuh. Itu mesti tahu rahasia ini. Mana tuh? Terus ayat 26. Karena banyak orang yang gugur di tewasnya. Karena hubungan seks banyak yang mati. Caranya gimana? Pak, tahu gak kira-kira? Dibunuh melalui penyakit. Dengar baik-baik ya. Perempuan seperti ini, kalau dia kena GO, berlalu, dia nggak merasa sakit, dia nggak meriang. Tapi pria yang hubungan seks dengan perempuan begitu, dia bisa kena apa? GO, lalu ini dengan baik-baik. Hari kelima inkubasi keluar dia meriang. Waktu dia buang air kecil tiba-tiba apa? Nanah dulu dia keluar. Siap istilah dokter good morning drop. Dia udah kena kan? Dia nggak sadar kemarin dihubungan sama istrinya. Istrinya kena nggak? Kena. Tapi GO ini pada perempuan nggak terlalu kerasa penyakitnya, biasa-biasa aja. Tapi pada pria meriang sampai sakit sampai nanah keluar. Tahu akibatnya apa? Kalau istrinya kena itu tapi nggak diobati, lalu anaknya lahir, begitu lahir kepepet semua cairan vagina istrinya yang penuh itu anak buta dan berbagai penyakit kan. Ini bukan kematian kan? Yang mungkin orang bilang, wah seminggu nggak kena GO, bagus penyakit seks. Ternyata yang kena apa? Sifilis. Sifilis itu penyakit yang orang kena sifilis dia menembus blood barrier
plasenta masuk ke bayinya. Bayinya lahir mati. Bayinya lahir cacat. Dan yang paling hebat sekarang apa? AIDS. AIDS adalah hukuman yang dikasih supaya manusia bertobat. Orang kalau kena AIDS sudah bisa ditentukan sekian lama lagi akan meninggal. Sekali lagi nyatakan Kristus lewat hidup kami, dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Kita gereja yang beriman, bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Kita gereja yang beriman, kita gereja yang beriman. Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi di tempat ini. Biarlah kami mengerti kekuatan kesatuan. Kalau jemaat bersatu dan bersatu dengan gembalanya, maka itu gereja yang tidak terkalahkan. Rumah tangga, suami istri sepakat, semua doa mereka dikabulkan. Tidak lagi kegagalan, tidak lagi ketidakberhasilan. Semuanya akan berhasil menjadi gereja yang memerintah, gereja yang mempengaruhi lingkungannya, gereja yang membawa berkat bagi lingkungannya, gereja yang mengusir segala kuasa-kuasa yang jahat, gereja yang membuka surga di atasnya, sehingga gereja menjadi tempat berkat dari surga melimpah. Dan dari tempat inilah banyak orang-orang di luar gereja berdatangan untuk percaya pada Kristus, karena melalui hidup kami Kristus dinyatakan. Kami berdoa semua keluarga mengalami kebahagiaan, semua keluarga diberkati Tuhan, semua keluarga hidup kemenangan. Demikian juga di gereja-gereja, keluarga yang sehat, keluarga yang rukun, karena kesalahan Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Terima kasih Bapak. Biarlah hari ini kami berdoa sekali lagi untuk gembala di Kamerodo. Bapak suruh siap Situmorang dan Ibu Rospita Sarati dengan anak-anaknya, yaitu Kesia dan juga Armel. Mereka dari keluarga yang menjadi model bagi keluarga-keluarga di Rodok ini, yang terus mengalami tuntunan Tuhan dan memancar dan diteruskan kepada semua jemaat, dan menjadi hubungan kerjasama dengan semua gembala-gembala di daerah ini. Terima kasih Bapak. Biarlah umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, dan bahagia selalu menyertaimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan tepuk tangan buat Tuhan. Memiliki pelayanan atau gembala, pasuruh dan ikut kita yang betul-betul mendedikasikan hidupnya 100%. Mereka membuktikan dari nol. Mereka suka bekerja, memotong karet, lalu untuk makan mereka juga ambil beras, sisa-sisa beras sawah. Panen orang mereka ambil juga supaya kita izin dan dikasih. Jadi satu ya, saya mengatakan yang betul-betul melayani dengan, yang dikatakan melayani dengan bercucur air mata dan menabur dengan air mata, terus melayani dengan sorak-sorai. Mari kita arahkan tangan kita untuk Pak Suruh dan
Bapak, kami berdoa dan mengimpartasikan kuasa kepada Pak Surung dan juga Ibu Rosvita. Amin. Kami nyatakan mulai hari ini ada banyak terobosan besar yang akan terjadi. Engkau akan memiliki jemaat yang luar biasa. Mereka terdiri orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang terpandang, dan orang-orang yang terkemuka. Karena gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus yang namanya Eklesia adalah gereja yang orang-orangnya yang disebutkan tadi. Karena itu kami percaya GKB Rodok akan menjadi gereja yang memerintah di alam roh dan juga di alam yang nyata. Mereka tidak akan kekurangan karena mereka setia memberikan perpuluhan, mereka setia memberikan buah sulung, dan mereka setia menabur. Sehingga yang ada hidup berkelimpahan, hidup berkelimpahan, hidup berkelimpahan, berkecukupan, dan berkelebihan. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Gereja ini akan jadi berkat bagi banyak gereja lain. Dan banyak orang-orang yang belum percaya dimenangkan dan ada dalam gereja ini. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi orang percaya. Dan kami menyaksikan di daerah ini ada perkebunan-perkebunan yang dikuasai oleh anak-anak Tuhan yang lahir dari gereja ini. Kami juga lihat ada perusahaan-perusahaan besar akan dibangun. Karena memang itulah kehendak Tuhan. Kalau kita telah akhir balik, kita akan jadi tuan atas segala sesuatu. Karena itu bangun terus manusia roh jemaatmu. Maka jemaat ini akan jadi besar untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak kesembuhan dilakukan di sini. Ada banyak pelepasan. Dan banyak orang-orang yang tadinya tidak punya harapan, punya harapan. Sehingga mereka bisa dapat contoh. Segala sesuatu yang diberi dengan Tuhan pasti berbuah. Pasti akan meningkat. Pasti akan berhasil. Kami nyatakan pernikahan ini yang ke-22 akan menghasilkan turunan-turunan yang sangat berbahagia. Keisha dan juga Carmel akan dikenal sebagai orang-orang yang terpandang. Dan mereka akan menguasai dunia-dunia pendidikan dan dunia-dunia IT. Karena itu kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, GKB produk akan terus berkembang ke kiri ke kanan dan ke atas. Demikian juga ulang tahun ini akan menjadi ulang tahun yang penuh kebahagiaan. Dalam nama Yesus, firman Tuhan katakan kesejahteraan kebahagiaan menjadi tanda-tanda orang percaya. Haleluya. Amin. Pada panitia boleh dinyalakan lilinnya. Bersama-sama Bapak dan Ibu Gembala seluruhnya untuk meniup lilin sama-sama, meniup lilin ulang tahun GKB dan lilin ulang tahun wedding anniversary. Ini anak abangnya Pak Surung spesial datang dari Bandung, ya, untuk menghadiri acara pernikahan, ulang tahun pernikahan dan ulang tahun. Boleh jemaat dibantu nyanyi